Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjidil Aziz yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sejarah peradaban kaum muslimin, sejarah Islam yang terjadi pada zaman Khulafa ar-Rasyidin, dan kita masih pada zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hibadi fil azza wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peperangan Fihl dan juga pembebasan kota Damaskus, di mana pasukan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah setelah berhasil menaklukkan Damaskus, setelah kesabaran yang begitu panjang dalam mengepung kota Damaskus selama 70 hari atau 4 bulan. Kemudian dari Damaskus pasukan kaum muslimin melanjutkan pembebasan ke wilayah Fihl, dan mereka pun kemudian bihamdillah berhasil membebaskan kota Fihl, Setelah itu, setelah kaum muslimin berhasil membebaskan kota Fihl, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah beliau kemudian mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, memberitahukan kepada beliau berita-berita kemenangan kaum muslimin yang berhasil mereka peroleh di wilayah Syam. Kemudian beliau pun meminta saran, meminta nasihat dari Amirul Mukminin untuk bagaimana selanjutnya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan surat balasan kepada Abu Ubaidah, memberikan selamat, pertama-tama tentunya memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan selamat untuk kaum muslimin, berikutnya memberikan wasiat kepada mereka agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat akan tujuan mereka berada di negeri Syam, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau memberikan saran kepada Abu Ubaidah untuk melanjutkan pembebasan negeri-negeri Romawi, negeri-negeri Syam, menuju ke wilayah Palestina dan juga ke wilayah utara di daerah Homs, karena hampir seluruh wilayah Urdun itu sudah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dari awal mereka mulai di kota Busra, kemudian peperangan Ajnadin, Yarmuk, kemudian peperangan yang lainnya, sampai kemudian mereka berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Urdun, wilayah Jordania. Kemudian Amirul Mukminin menyarankan kepada Abu Ubaidah untuk melanjutkan ke wilayah Palestina dan juga wilayah Suriah di daerah Homs. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berikutnya mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan menyampaikan kepada mereka surat dari Amirul Mukminin untuk kemudian selanjutnya mengutus pasukan untuk berjalan ke wilayah Palestina. Pasukan tersebut dipimpin oleh 2 orang panglima,
yaitu Syurahbil bin Hasanah dan juga Amr ibn al-As. Syurahbil bin Hasanah dan Amr ibn al-As. Yazid bin Abi Sufyan saat itu sudah ditugaskan oleh Abu Ubaidah untuk menjaga wilayah Damaskus, karena setelah Damaskus berhasil ditaklukkan, Abu Ubaidah kemudian berjalan menuju ke tempat lainnya dan menunjuk Yazid bin Abi Sufyan untuk berdiam menjaga kota Damaskus. Adapun Abu Ubaidah bersama dengan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhuma, mereka berdua menuju ke wilayah Homs, Suria bagian utara. Jadi pusat Suria itu ada di Damaskus. Damaskus berhasil ditaklukkan, akan tetapi mereka masih belum menaklukkan seluruh wilayah Suria. Maka pasukan kaum muslimin kemudian beranjak sebagian ke wilayah Palestina, sebagian ke wilayah Homs, ke wilayah Suria bagian utara. Dan di Homs inilah tempat yang menjadi salah satu pusat kekuatan Heraklius, di mana pasukan-pasukan Romawi banyak yang berada di wilayah Homs. Dari wilayah Homs inilah Heraklius mengawasi peperangan yang terjadi sebelumnya antara pasukan Romawi melawan pasukan kaum muslimin. Tatkala di perang Fihl pun mereka berusaha mengirimkan pasukan bantuan, yang mana pasukan tersebut berasal dari wilayah Homs. Ahibati fillah azallahu wa iyyakum, berjalanlah kemudian Syurahbil bersama dengan Amr bin al-As menuju ke wilayah Palestina. Abu Ubaidah bersama dengan Khalid ibn al-Walid menuju ke wilayah Homs. Tatkala Heraklius mendengar bahwa pasukan kaum muslimin mereka sudah beranjak dari wilayah Damaskus, sebagian berjalan ke wilayah Palestina, sebagian berjalan ke wilayah Homs, Heraklius kemudian berpikir bahwasannya pasukan kaum muslimin yang saat ini berada di Damaskus sedikit. Jadi dia kemudian menilai bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menuntut balas dendam terhadap kaum muslimin yang berada di wilayah Damaskus. Karena jumlah pasukan mereka yang berada di wilayah Damaskus semakin sedikit, dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Adapun Abu Ubaidah bersama dengan Khalid sudah beranjak menuju ke wilayah Homs. Di tengah perjalanan Abu Ubaidah bersama dengan Khalid menuju ke wilayah Homs, Heraklius mengirimkan saudaranya yang bernama Tadharuq al-Bitriq atau Theodorus Bitriq itu apa ya? Betriq. Theodorus Betriq Theodorus. Satu pasukan dipimpin oleh Betriq Theodorus. Pasukan yang lainnya dipimpin oleh Shannas Ar-Rumi. Kedua panglima tersebut berjalan menuju ke wilayah Damaskus untuk menaklukkan Damaskus kembali, merebut Damaskus kembali, membalas pasukan kaum muslimin, karena di peperangan sebelumnya pasukan Romawi kalah terus. Meskipun jumlah mereka selalu lebih banyak, akan tetapi mereka selalu kalah. Maka ini saat yang tepat, kata Heraklius, untuk menuntut balas. Kita taklukkan, kita rebut kembali kota Damaskus. Ahibati fil azza wa iyyakum, Khalid ibn al-Walid bersama dengan Abu Ubaidah tatkala mendengar Heraklius sudah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Theodore dan juga Shannas, mereka pun kemudian berpikir untuk mencegat pasukan tersebut di tengah perjalanan. Maka kemudian Abu Ubaidah bermusyawarah dengan Khalid, dan Abu Ubaidah beliau selalu bermusyawarah dengan
panglima-panglima kaum muslimin yang lainnya, terutama seorang Khalid ibn al-Walid. Selain sebagai bentuk penghormatan beliau kepada Khalid, karena dahulu pemimpin tertinggi pasukan kaum muslimin di wilayah Syam adalah Khalid, itu juga sebagai bentuk tawadhu' beliau, karena Khalid adalah seorang yang begitu perkasa, seorang yang begitu cerdik terutama di dalam peperangan. Maka Abu Ubaidah selalu bermusyawarah kepada panglima-panglima kaum muslimin yang lainnya, terutama kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Maka kemudian hibadi fillah azallahu wa iyyakum, di daerah Marajurrum, di daerah Marajurrum, sebuah wilayah dataran rendah antara Damaskus dan juga Homs, antara Damaskus dan Homs. Khalid ibn al-Walid menyarankan kepada Abu Ubaidah untuk segera menyusul pasukan tersebut sebelum kemudian akhirnya mereka akan sampai di Damaskus, karena di Damaskus pasukan kaum muslimin jumlah mereka sedikit, dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Mereka pun segera bertolak menuju ke wilayah Marajurrum untuk mencegat pasukan Theodor dan juga pasukan Shannas. Berjalanlah mereka berdua menuju ke wilayah Marajurrum tersebut. Dan di wilayah atau di tempat Marajurrum tersebutlah terjadi peperangan yang begitu dahsyat. Perang berkecamuk antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid dan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah melawan pasukan Theodore dan juga Shannas Ar-Rumi. Haibati fillah azallahu wa iyyakum, di tengah peperangan pasukan kaum muslimin menghadap ke arah Homs karena mereka berjalan dari wilayah Damaskus. Adapun pasukan Romawi mereka menghadap ke arah Damaskus. Di tengah-tengah tatkala peperangan terjadi, Theodore menyadari bahwa pasukan kaum muslimin jumlah mereka sedikit dan pasukan yang berada di wilayah Damaskus pun sedikit, dan misi utama mereka adalah merebut kembali Damaskus, membalas dendam pasukan kaum muslimin. Maka Theodore, tatkala peperangan sedang terjadi antara pasukan Shannas melawan pasukan Abu Ubaidah, Theodore pun mengambil jalan memutar. Theodore memutar kabur dari peperangan Marajurrum untuk bersegera menuju ke wilayah Damaskus untuk menyerbu pasukan Yazid bin Abi Sufyan di wilayah Damaskus. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, beliau pun masih dalam kancah peperangan bersama dengan Abu Ubaidah. Akan tetapi tatkala beliau kemudian tatkala Khalid ibn al-Walid menyadari bahwa pasukan Theodore sudah tidak ada di kancah peperangan, karena pasukan mereka begitu banyak berbanding dengan pasukan kaum muslimin yang jumlah mereka jauh lebih sedikit. Disebutkan di riwayat pasukan kaum muslimin jumlah mereka kurang lebih sekitar 5.000 sekian ratus pasukan. 5.000 sekian ratus melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 20.000 lebih. Jumlah mereka 20.000 lebih. Dan begitulah di setiap peperangan jumlah pasukan kaum muslimin selalu lebih sedikit berbanding dengan pasukan musuh-musuh Islam. Haibati fillah azallahu wa iyyakum, tatkala Khalid ibn al-Walid menyadari bahwa pasukan Theodore sudah tidak ada di kancah peperangan Marajurrum, mereka bertolak menuju ke wilayah Damaskus. Khalid ibn al-Walid bersama dengan sekelompok pasukan pilihan, di bawah kepemimpinan beliau. Pasukan tersebut dikenal dengan pasukan Al-Harasul Mutanaqqil. Al-Haras Al-Mutanaqqil. Jadi pasukan Al-Harasul Mutanaqqil itu adalah pasukan yang dibentuk khusus oleh Khalid ibn al-Walid, yang senantiasa bersama dengan Khalid ibn al-Walid. Mereka merupakan penunggang kuda
dan pahlawan-pahlawan yang ulung di dalam peperangan. Pahlawan-pahlawan yang ulung di dalam peperangan. Jumlah mereka tidak begitu banyak, hanya sekitar 400-an orang. Mereka memiliki kecerdasan dan kekuatan yang berbeda dengan pasukan-pasukan yang lainnya. Al-Haras al-Mutanaqil. Mereka tatkala berjalan dari wilayah Irak menuju ke wilayah Syam, karena pada saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan pasukan Khalid untuk membantu pasukan kaum muslimin yang berada di wilayah Syam. Khalid bersegera untuk menuju ke wilayah Syam dalam tempo yang begitu singkat. Kita telah pelajari pada pertemuan dahulu, pasukan Khalid tatkala berpulang dari wilayah pembebasan daerah Dumatil Jandal dan yang lainnya, mereka tatkala kembali ke Hirah, Khalid sempat haji terlebih dahulu, kemudian kembali bersama dengan pasukan menuju wilayah Hirah. Dari Hirah mereka langsung berjalan menuju ke Syam dalam tempo yang begitu singkat, dan mereka memiliki kekuatan yang melebihi, yang lebih dahsyat daripada pasukan kaum muslimin pada umumnya. Mereka kemudian bersama dengan Khalid ibn al-Walid berjalan memutar. Yang tadinya mereka menghadap ke Homs, mereka kemudian berbalik arah, segera menyusul pasukan Theodore yang sudah berjalan terlebih dahulu menuju ke wilayah Damaskus. Maka kemudian pasukan Khalid ibn al-Walid bersama dengan Al-Harasul Mutanaqil bersegera menuju ke wilayah Damaskus. Akan tetapi pasukan Theodore telah terlebih dahulu tiba di wilayah Damaskus, dan mereka melawan pasukan Yazid bin Abi Sufyan. Setelah itu pasukan Yazid begitu kewalahan menghadapi pasukan Theodore karena jumlah mereka yang jauh lebih sedikit. Akan tetapi di keesokan harinya mereka kemudian didatangi oleh pasukan bala bantuan, pasukan Khalid ibn al-Walid bersama dengan Al-Harasul Mutanaqil yang bergegas untuk menyusul pasukan Theodore. Kemudian pasukan Theodore pun terjepit antara dua pasukan kaum muslimin. Jadi pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Yazid, mereka di daerah Damaskus, pasukan Theodore di tengah-tengah, berikutnya di belakang mereka pasukan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Sehingga kemudian yang tadinya Theodore berpikir bahwa mereka akan membalas pasukan kaum muslimin yang berada di Damaskus, akan tetapi justru berbalik. Pasukan Theodore lah yang berikutnya terjepit oleh dua kekuatan kaum muslimin, sehingga kemudian tempat tersebut menjadi kuburan bagi mereka pasukan Theodore, dan banyak dari mereka yang kabur. Adapun Theodore berhasil dibunuh oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Habibati fillah azallahu ayyakum. Berikutnya peperangan di daerah Maraju Ar-Rum masih belum terelakkan, masih belum berhenti, antara pasukan Shannas melawan pasukan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Ubaidah terus berperang bersama dengan pasukannya melawan pasukan Shannas, sampai kemudian tatkala pasukan Shannas mendengar kabar bahwa pasukan Theodore sudah luluh lantah, pasukan Theodore sudah tercerai-berai, mereka semua sudah terkalahkan oleh pasukan Khalid dan pasukan Yazid, mereka pun kemudian berantakan. Karena memang pasukan Romawi dan pasukan kafir secara umum mereka berperang untuk meraih kemenangan. Kalau mereka kalah, ya mereka mati konyol. Jadi pilihannya antara dua, menang atau mati konyol. Kalau pasukan kaum muslimin,
Mereka berperang bukan untuk menang. Tujuan mereka yang mereka cari adalah justru mati. Bagaimana supaya saya mati di jalan Allah? Maka pilihan mereka adalah salah satu dari dua kebaikan, antara kemenangan untuk mereka sehingga kemudian tegaklah kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mati dalam keadaan syahid. Maka pasukan kaum muslimin tatkala mendengar sekalipun panglima mereka sudah tidak ada, mereka akan tetap berperang melawan musuh-musuh Allah, seperti yang terjadi dalam perang Mu'tah, di mana Zaid bin Harithah sudah meninggal, kemudian digantikan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian digantikan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun gugur. Mereka masih terus melanjutkan peperangan karena tujuan dari mereka dari berperang adalah salah satu dari dua kebaikan. Imma kalimat Allah akan tegak bersama dengan kemenangan untuk mereka, atau kematian mereka di atas asy-syahadah fi sabilillah. Adapun pasukan orang-orang kafir, pasukan orang-orang Romawi, tujuan mereka adalah kemenangan. Maka ketika mereka sudah melihat bahwa kemungkinan untuk menang begitu kecil, atau sudah tidak ada kemungkinan untuk menang, ya sudah, ngapain berperang. Maka semangat mereka pun kemudian surut, dan mereka berhasil dikalahkan oleh pasukan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, termasuk panglima mereka Shannas ar-Rumi berhasil dibunuh oleh Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu wa anis sahabat ajma'in. Haibati fil a'azzallahu wa iyyakum. Setelah itu peperangan Marajur Rum pun berakhir dengan kemenangan untuk kaum muslimin. Berikutnya pasukan Khalid pun berhasil mengalahkan pasukan Theodore di dekat wilayah Damaskus, sehingga kemudian Khalid ibn al-Walid kembali ke wilayah Marajur Rum untuk berjalan kembali bersama dengan Abu Ubaidah, berjalan menuju ke wilayah Homs sebagaimana tujuan awal mereka. Akan tetapi pasukan Romawi begitu terpukul dengan kekalahan yang mereka dapati di peperangan Marajur Rum tersebut, di mana dua panglima besar mereka, Theodore yang merupakan saudara kandung Heraklius, dan Shannas, salah satu panglima besar milik mereka, sudah tumbang di peperangan tersebut. Haibati fil a'azzallahu wa iyyakum. Setelah peperangan yang terjadi di wilayah Marajur Rum, Khalid ibn al-Walid kemudian menyusul Abu Ubaidah, dan mereka pun berjalan menuju ke wilayah Homs, melewati sebuah tempat yang disebut dengan Ba'labakka. Sebuah tempat yang disebut dengan Ba'labakka atau Ba'labak, kota Ba'labak. Di wilayah Ba'labak tersebut mereka tidak mendapati perlawanan yang berarti, karena tatkala pasukan Romawi sudah mendengar kekalahan pasukan dahsyat mereka, pasukan besar mereka di peperangan Marajur Rum, pasukan yang lain pun kemudian menciut, sehingga kemudian tatkala pasukan kaum muslimin berhasil tiba di wilayah Ba'labak, mereka tidak punya pilihan kecuali menyerah. Udahlah, kita menyerah saja. Tapi kebodohan mereka, kenapa mereka tidak memilih untuk beriman? Padahal kaum muslimin selalu menawarkan untuk orang-orang kafir satu dari tiga pilihan: silakan masuk Islam, maka kalian akan diperlakukan sama seperti kaum muslimin yang lainnya. Lakum ma lana wa alaikum ma alaina. Hak kalian dengan kami sama, kewajiban kalian dengan kewajiban kami pun sama. Kalau mereka menolak, barulah mereka wajib membayar jizyah. Kalau mereka menolak, barulah kaum muslimin akan memerangi mereka. Tatkala mereka sudah ciut, sudah tidak mungkin menang melawan pasukan kaum muslimin, mereka memilih pilihan yang kedua untuk membayar jizyah. Mengapa mereka tidak memilih untuk beriman kepada Allah? Ini yang menjadi kebodohan mereka. Mengapa mereka tidak memilih untuk beriman? Padahal seandainya mereka mengambil pilihan tersebut,
mereka akan diperlakukan sama seperti kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana salah seorang panglima mereka pada saat perang Yarmuk, masih ingat, yang berdiskusi dengan Khalid ibn al-Walid, kemudian dari panglima pasukan Romawi beralih menjadi salah satu pasukan kaum muslimin. Siapa itu? George. Siapa itu? George, salah satu panglima Romawi yang kemudian masuk Islam dan terbunuh mati syahid dalam perang Yarmuk. Tapi ahibati fillah azallahu wa iyyakum, dari daerah Ba'labakka barulah kemudian pasukan Khalid ibn al-Walid dan pasukan Abu Ubaidah mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah Homs. Adapun pasukan Syurahbil bin Hasanah dan pasukan Amr bin al-As yang berjalan menuju ke wilayah Palestina, mereka menuju sebuah kota yang disebut dengan kota Bisan. Sebuah kota yang disebut dengan kota Bisan. Insya Allah akan kita bahas setelah Isya biiznillahi ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Pasukan Syurahbil bin Hasanah setelah mereka berhasil menaklukkan Fihl, mereka kemudian bertolak menuju ke wilayah Bisan. Dan Bisan ini salah satu kota yang terletak di daerah Palestina. Di daerah Palestina, akan tapi saat ini sudah berada di bawah penjajahan orang-orang Yahudi, di bawah penjajahan orang-orang Yahudi, atau sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan segera menghancurkan musuh-musuh Allah, orang-orang Yahudi. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Pasukan Syurahbil bin Hasanah berjalan menuju ke wilayah Bisan. Kemudian disusul dengan pasukan Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Pasukan Syurahbil bin Hasanah jumlah mereka kurang lebih sekitar 2.500 orang. Kemudian disusul dengan pasukan Amr bin al-As, jumlah mereka sekitar 3.800 orang. Jadi pasukan kaum muslimin yang berada di wilayah Bisan pada saat itu kurang lebih jumlah mereka sekitar 5.300 orang. 5.300 orang. Tatkala pasukan Romawi mereka berada di wilayah Bisan menantikan kedatangan kaum muslimin, dan pasukan kaum muslimin kemudian melihat jumlah pasukan mereka yang begitu banyak, pasukan Romawi kurang lebih jumlah mereka saat itu di daerah Bisan sekitar 20.000 pasukan, Mereka kemudian mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah meminta bala bantuan, melaporkan keadaan yang ada di Bisan dan juga meminta bala bantuan. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau kemudian mengirimkan Khalid ibn al-Walid. Kembali nih pahlawan kita nih, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu diutus oleh Abu Ubaidah untuk berjalan menuju ke wilayah Bisan bersama dengan sejumlah pasukan untuk menolong saudara-saudara mereka, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah dan juga Amr bin al-As radhiyallahu anhum. Adapun pasukan yang lainnya yang dipimpin oleh Abul A'war As-Sulami, pada sebelumnya kita sudah membahas bahwa Abu Ubaidah tatkala membagi pasukannya sebelum mengepung Damaskus, beliau mengirimkan salah satu pasukan yang dipimpin oleh Abul A'war As-Sulami yang bertugas untuk membersihkan jalan menuju ke Damaskus. Kemudian setelah itu berjalan menuju ke wilayah Tiberias atau Tabariyah. Maka pasukan Abul A'war setelah membersihkan jalan menuju ke Damaskus, dan setelah pasukan kaum muslimin kemudian berhasil menaklukkan Damaskus, pasukan Abul A'war As-Sulami bertolak menuju ke wilayah
Tiberias. Jadi pasukan Amr bin al-As, Syurahbil bin Hasanah di wilayah Bisan, kemudian dibantu oleh pasukan Khalid ibn al-Walid. Adapun pasukan Abul A'war As-Sulami menuju ke wilayah Tiberias atau ke wilayah Tabariyah. Hibati fil azzallahu wa iyyakum, di wilayah Bisan inilah kemudian terjadi peperangan yang dahsyat antara pasukan Romawi melawan pasukan gabungan Khalid ibn al-Walid, Amr bin al-As, Syurahbil bin Hasanah. Meskipun disebut pasukan gabungan, akan tetapi secara jumlah masih kalah jauh dari pasukan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi sebelum terjadinya kancah peperangan, mereka ingin melakukan cyber, jadi menyerang mental terlebih dahulu sebelum menyerang fisik. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan surat kepada panglima tertinggi mereka, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Orang-orang Romawi mengirimkan surat kepada pasukan tertinggi, pimpinan tertinggi pasukan kaum muslimin, Abu Ubaidah. Mereka mengatakan, ukhruj anta waman ma'aka min ashabik, keluar kamu dan juga teman-teman kamu semua dari negeri kami, min biladina, falastum laha bi ahl, karena kalian bukanlah yang berhak terhadap negeri kami ini. Warji'u ila biladikum biladil bu's, kata orang-orang Romawi, pulang kalian semua ke negeri kalian, biladul bu's, negeri yang buruk, kata mereka, wasyaqa, negeri yang menyengsarakan, wa illa atainakum bima la qibala lakum bihi thumma la nansarifu ankum wa fikum ainu tatarruf. Kalau kalian tidak keluar, maka kami akan mendatangi kalian dengan pasukan yang kalian tidak mampu untuk menandinginya, kata mereka. Dan kami tidak akan pergi, tidak akan berhenti memerangi kalian sampai kalian hancur lebur, kata mereka, mengancam pasukan kaum muslimin yang secara jumlah jauh lebih sedikit. Mereka tidak sadar di peperangan-peperangan sebelumnya jumlah pasukan kaum muslimin yang jauh lebih sedikit itu berhasil mengalahkan mereka. Maka Abu Ubaidah kemudian menjawab surat tersebut, membalas surat tersebut dengan mengatakan, adapun perkataan kalian, ukhruju min biladina falastum laha bi ahl, keluarlah kalian dari negeri kami karena kalian bukanlah yang berhak atas negeri kami. Maka kata Abu Ubaidah menjawab perkataan tersebut, fala amri ma kunna linakhruja minha wa qad adzallakumullahu fiha bina. Sungguh demi Allah, kami tidak akan keluar dari negeri ini setelah Allah Subhanahu wa taala menghinakan kalian dengan kedatangan kami, kata Abu Ubaidah. Justru diancam balik, dibalikkan ancaman mereka. Abu Ubaidah ingin mengingatkan mereka dengan peperangan-peperangan sebelumnya. Mereka aja sudah kalah, kok sekarang mengatakan kalian orang hina, silahkan keluar dari negeri kami karena kalian tidak berhak. Maka Abu Ubaidah justru menjawab, kami tidak akan keluar karena Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan kalian dengan kedatangan kami. Jumlah kalian yang banyak dengan jumlah kami yang sedikit pun kalian kalah. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, wa awrathanaha wa naza'aha min aydikum wa sayyaraha lana wa innamal bilad biladullah wal ibadu ibadullah wallahu malikul mulk yu'til mulka man yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah kemudian mewariskan negeri ini untuk kami, mencabut kekuasaan negeri ini dari kalian dan menjadikannya, memberikannya kepada kami, karena sesungguhnya negeri adalah milik Allah, hamba adalah hamba Allah, Allah lah sang maha raja, raja di raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah akan memuliakan siapa yang Ia kehendaki, dan Allah akan menghinakan siapa yang Ia kehendaki. Di balik ancaman,
Ancamannya dibalik dengan ancaman lagi. Kemudian Abu Ubaidah melanjutkan, amma qaulukum biladul bu's wa biladus syaqa. Adapun perkataan kalian yang mengatakan bahwa keluarlah, pulanglah ke negeri kami, negeri kesengsaraan dan negeri celaka. Fasadaqtum wa ma najhalu ma qultum innaha lakadzalik. Emang benar kata Abu Ubaidah, benar apa yang kalian katakan. Wa inna lanahmadullah faqad abdalana khairan minha biladal 'aisyir rafi' wal anharil jaliyah wath thimaral katsirah. Benar yang kalian katakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan untuk kami dengan negeri yang makmur, negeri yang memiliki sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak. Maksudnya adalah negeri Syam. Justru memang kami keluar dari negeri yang buruk menuju ke negeri kalian. Ini ancaman balik dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, fala tahsibuna tarikiha wala munsarifina anha hatta nafniyakum wa nukhrijakum anha. Kami tidak akan pergi, kata Abu Ubaidah, dari negeri kalian ini, dan kami tidak akan meninggalkan kalian sampai kami berhasil menghabisi kalian semua, dan kami akan mengusir kalian semua dari negeri ini. Ancaman dibalas dengan ancaman. Maka kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengatakan, fa wallahi la nujashimukum in antum lam ta'tuna illa an na'tiyakum. Kalau kalian yang tidak datang ke kami, kami yang akan datang kepada kalian. Tadi surat dari mereka mengatakan, kalau kalian tidak keluar, kami akan mendatangi kalian dengan pasukan yang begitu dahsyat. Abu Ubaidah mengancam, kalau kalian tidak segera datang, kami yang akan mendatangi kalian, kata Abu Ubaidah. Bayangkan pasukan orang-orang Romawi, bagaimana perasaan mereka, mengancam kok malah dibalik diancam. Hibadai fil azza wa iyyakum. Setelah itu mereka pun kemudian takut dengan ancaman tersebut, sehingga mereka tidak kemudian menyerang pasukan kaum muslimin, tapi memanggil utusan dari kaum muslimin. Ya sudah, cobalah kirim satu utusan, kita musyawarah, kita diskusi, barangkali ada solusi dari pertikaian kita saat ini. Maka kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengirimkan a'lamul ummati bil halali wal haram ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mengetahui yang halal dan yang haram dari umat ini, sebagaimana persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibn Jabal kemudian menunggangi kuda seorang diri berjalan menuju pemukiman pasukan orang-orang Romawi. Dengan berani seorang diri menunggangi kudanya berjalan menuju ke camp mereka, camp pasukan orang-orang Romawi. Mereka sudah menyambut Mu'adz dengan sambutan yang begitu hangat, membentangkan karpet, mempersilahkan Mu'adz untuk duduk di kursi kebesaran mereka. Bayangkan mereka dalam keadaan mau perang pun mereka masih menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang mewah. Karpet dari harir, dari sutra, tempat duduk singgasana kerajaan yang begitu megah. Adapun pasukan kaum muslimin, mereka adalah pasukan yang begitu tawadhu, yang zuhud akan dunia. Karena yang mereka inginkan bukanlah harta duniawi, akan tetapi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Mu'adz sampai di pemukiman mereka, mereka kemudian menyambut Mu'adz dengan sambutan yang begitu hangat, sambutan yang begitu mewah. Akan tetapi Mu'adz radhiyallahu anhu tahu bahwa semua ini adalah kemewahan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak pantas bagi seorang muslim untuk menggunakan sutra, menggunakan kain yang terbuat dari sutra, ataupun duduk bermegah-megahan di singgasana, ataupun meminum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas. Maka ahibati fil azza wa iyyakum, Muadz alih-alih beliau duduk di tempat yang sudah dipersilahkan oleh orang-orang Romawi, Muadz justru memilih untuk duduk ngemper di atas tanah. Ahibati fil azza wa iyyakum, tatkala melihat semua itu, Muadz mengatakan, innakum istathartum bihadhil asya' ala du'afaikum. Kalian itu sudah memilih kehidupan yang megah ini, perlengkapan yang begitu mewah ini, ala du'afaikum, dengan mengorbankan orang-orang lemah di antara kalian. Orang-orang lemah wajib membayar upeti, mereka hidup dalam keadaan tertindas. Adapun pemimpin-pemimpin mereka bergelimang harta, bermegah-megahan di dalam kekuasaan. Inilah orang-orang Romawi. Haibati fil azza wa iyyakum. Maka kemudian mereka menanyakan kepada Muadz, kok yang dikirim Muadz? Gitu. Awal yang mereka katakan, awal yang mereka tanyakan adalah, hal anta afdalu ashabik? Apakah kamu adalah orang yang terbaik dari para sahabat-sahabatmu? Maka kata Muadz menjawab perkataan tersebut, ma'adzallah an aqula dzalik walaitani la akunu syarrahum. Dengan penuh rendah hati beliau menjawab, aku berlindung kepada Allah untuk mengatakan hal tersebut, untuk mengiyakan hal tersebut, dan aku berharap agar aku bukanlah orang yang paling buruk di antara mereka. Bayangkan Muadz dikatakan oleh Nabi SAW, a'lamun nas bil halali wal haram. Tatkala ditanya, apakah kamu adalah sahabat-sahabat yang terbaik, orang yang terbaik dari para sahabat-sahabatmu, beliau justru berlindung kepada Allah untuk mengiyakan hal tersebut. Dan beliau hanya berharap kepada Allah agar tidak menjadi yang paling buruk di antara mereka, di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian mereka pun menanyakan, mengapa kalian berjalan menuju ke negeri kami? Apa yang kalian cari di negeri kami? Akhbiruna ma tatlubun wa ila ayyi syai'in tad'un. Apa yang kalian cari di negeri kami? Dan apa yang kalian serukan? Kalian itu mengajak orang-orang, menyerukan manusia kepada apa? Kepada siapa? Apa yang membuat kalian masuk ke negeri kami dan kalian meninggalkan negeri-negeri yang lain? Kalian meninggalkan negeri Habasyah, padahal negeri Habasyah secara jarak lebih dekat dari kalian. Kalian meninggalkan negeri Persia, padahal di negeri Persia saat ini sedang kacau balau. Karena di negeri Persia, Kisra, kaisar tertinggi Persia, sudah mati. Anaknya pun Ardashir itu pun sudah mati. Negeri yang sedang kacau. Akan tetapi pasukan kaum muslimin justru mendatangi Romawi di anggapan mereka, karena mereka tidak tahu bahwa kaum muslimin juga mengirimkan pasukan menuju ke wilayah Persia. Entah mereka tidak tahu atau ini pertanyaan mereka, hanya sekedar pertanyaan dari mereka. Kenapa kok mereka milih untuk ke negeri kita? Padahal negeri Romawi adalah negeri yang paling kuat pada saat itu. Kalau kalian berhasil menaklukkan satu kota, pasukan-pasukan Romawi yang lain yang jumlahnya begitu banyak, begitu dahsyat, dan kekuatan mereka begitu besar, tidak akan tinggal diam. Mengapa kalian malah memilih negeri yang kuat ini, sementara kalian meninggalkan Habasyah, negeri yang lebih dekat? Kalian meninggalkan Persia, negeri yang sedang kacau balau. Ini pertanyaan mereka. Apa sih yang kalian serukan sampai-sampai kalian rela untuk keluar menuju ke negeri kami? Dan kenapa kalian
menghalalkan darah kami, kalian memerangi kami semua, orang-orang Romawi, padahal kata mereka, antum tu'minuna binabiyyina wa bikitabina, kalian itu katanya beriman dengan nabi kami dan beriman dengan kitab kami, kata orang-orang Romawi. Karena kaum muslimin beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, dan mereka pun beriman dengan Al-Injil yang diturunkan kepada Isa. Hibati fillah azamah wa iyyakum, lihatlah bagaimana jawaban seorang Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz mengatakan, kata Mu'adz radhiyallahu anhu, pertama beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Awwal ma ana dzakirun hamdallahi alladzi la ilaha ghairuh wassalatu ala Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut satu demi satu. Mu'adz mengatakan, inna awwala ma ad'ukum ilaih an tu'minu billahi wahdah wa bi Muhammad. Yang pertama kali aku serukan kalian adalah agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an tusallu salatana wa tastaqbilu qiblatana wa an tastannu bi sunnati nabiyyina. Salat seperti kami salat, menghadap kiblat seperti kami menghadap kiblat, mengambil sunnah, mengambil ajaran yang diajarkan oleh nabi kami. Kemudian beliau melanjutkan ini secara umum, barulah kemudian menyebutkan beberapa perkara secara khusus dengan mengatakan wa taksirus salib, menghancurkan salib-salib, wa tajtanibu syurbal khamr, meninggalkan khamr, wa akli lahmil khinzir, dan meninggalkan memakan daging babi. Mengapa Mu'adz menyebutkan tiga hal ini, padahal banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Romawi? Wallahu ta'ala a'lam. Di antara sebabnya adalah karena tiga hal ini adalah tiga hal yang mereka menghalalkannya. Perbuatan-perbuatan yang lain mereka meyakini keharamannya meskipun mereka masih melakukan. Akan tetapi tiga perbuatan ini mereka menghalalkan hal tersebut: khamr, khinzir, dan juga salib. Salib, khamr, khinzir. Maka kemudian Mu'adz menyebutkan tiga hal ini secara khusus setelah menyebutkan inti daripada dakwah mereka, dakwah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati fillah azza wa iyyakum, Mu'adz radhiyallahu anhu melanjutkan bahwasannya kami menawarkan kepada kalian tiga hal. Yang pertama adalah kalau kalian memenuhi dakwah kami, memenuhi ajakan kami, maka kalian sama seperti kami. Kewajiban kalian sama dengan kewajiban kami, hak kalian pun sama dengan hak kami. Lakum malana wa alaikum ma alaina. Wa antum ikhwanun lana fid din. Bahkan kalian menjadi saudara kami. Kata Mu'adz, fa in abaitum, kalau kalian menolak, fa alaikumul jizyah wa antum saghirun. Kalian wajib membayar jizyah dan kalian dalam keadaan kerdil di bawah perlindungan kami. Kamilah yang akan melindungi kalian. Kalian membayar jizyah, kami yang akan melindungi kalian. Kalian di bawah kekuasaan kami. Tapi kalau kalian menolak, maka tidak ada pilihan lain kecuali qital. Qatalnakum. Kalau kalian masih menolak, maka pilihan terakhir adalah qital. Kami akan memerangi kalian. Dan mengapa kami berjalan menuju ke Romawi? Kata Mu'adz, adapun negeri Habasyah adalah negeri yang akan kami tuju setelah negeri kalian. Karena negeri
Habasyah secara peta itu dibatasi dengan laut, tapi dari Saudi Arabia, dari Madinah, pusat pemerintahan kaum muslimin saat itu, menuju ke Romawi itu semuanya jalur darat, maka lebih mudah untuk dilalui. Maka mereka berjalan menuju ke wilayah Romawi, barulah kemudian melanjutkan ke wilayah Mesir, Habasyah, ke Afrika Utara, dan seterusnya sampai ke wilayah Andalus. Adapun kenapa kita tidak ke Persia, bukan kita tidak ke Persia, kami sudah mengirimkan pasukan menuju ke wilayah Persia, dan insya Allah Persia juga akan kami taklukkan sebagaimana kami akan menaklukkan kalian kalau memang kalian memilih untuk berperang. Ini kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Maka kami memulai dari yang dekat terlebih dahulu, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah mereka orang-orang kafir alladzina yalunakum, yang terdekat dari kalian terlebih dahulu. Maka mereka memulai dengan Persia dan Romawi. Persia di wilayah timur, Romawi di wilayah barat, sebelum kemudian mereka berjihad ke wilayah-wilayah berikutnya. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Setelah mendengar jawaban tersebut, orang-orang Romawi semakin menciut. Mereka semakin takut secara mental. Maka mereka belum melanjutkan peperangan. Apa yang mereka lakukan? Mereka coba menawar. Apa yang mereka tawarkan? Ya sudah, kalau begitu bagaimana menurutmu kalau kami akan berikan kepada kalian wilayah Balqa, negeri Romawi yang berada di daerah selatan bagian utara Saudi Arabia, wilayah Balqa dan seluruh daratan sampai ke negeri kalian. Jadi kami akan berikan wilayah kami di bagian selatan untuk kalian, Balqa dan seterusnya sampai ke negeri kalian, sampai ke Madinah, untuk kalian semuanya. Akan tetapi kalian berhenti, udah jangan lanjut memerangi kami, udah kami berikan Balqa dan seterusnya, tapi berhentilah memerangi kami. Nawar, karena udah takut. Tapi Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu dengan penuh kemuliaan, dengan penuh izzah, dengan penuh kegagahan, beliau mengatakan, bukanlah kekuasaan yang kami inginkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akan tetapi yang kami inginkan adalah tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di seluruh muka bumi. Maka kalau kalian tidak memilih untuk beriman, tidak pula memilih untuk membayar jizyah, maka pilihan yang terakhir hanyalah jihad. Kami akan memerangi kalian kemanapun kalian berada. Tidak hanya di wilayah Balqa, tidak hanya di wilayah Damaskus, tidak hanya di wilayah Homs, tidak hanya di wilayah Bisan yang kita saat ini sedang membahasnya, tidak pula di wilayah lain. Semuanya akan kami perangi apabila tidak mau untuk beriman maupun tunduk membayar jizyah. Maka orang-orang Romawi pun kemudian marah. Ini pasukan kaum muslimin melonjak. Kami sudah turun lah. Dalam tawar menawar kami sudah turun. Udah kami kasih aja. Tapi mereka malah melonjak. Ya sudah, kita perangi saja. Hibati fil azza wa iyyakum. Tapi kaum muslimin dengan penuh kekuatan dan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melawan pasukan Romawi yang sudah kalah terlebih dahulu secara mental, yang sudah takut terlebih dahulu untuk melawan pasukan kaum muslimin, sehingga kemudian tatkala perang Bisan berkecamuk, pasukan Romawi mereka
kewalahan, kocar-kacir menghadapi pasukan kaum muslimin, dan pasukan kaum muslimin sudah memotong jalur untuk pasukan Romawi lainnya mengirimkan bala bantuan dari wilayah utara, kota Bisan, maupun wilayah yang lainnya. Sudah terputus jalur untuk mengirimkan pasukan bala bantuan. Pada akhirnya pasukan kaum muslimin bihamdillahi ta'ala berhasil menaklukkan Bisan. Hebadafillah azallahu wa iyyakum. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke wilayah Tiberias. Pasukan Syurahbil bin Hasanah dan Amr bin al-As beranjak menuju ke wilayah Tiberias. Yang di daerah Tiberias tersebut sudah berada pasukan Abul A'war As-Sulami. Tatkala pasukan Abul A'war As-Sulami mengepung wilayah Tiberias, pasukan Tiberias menunggu bala bantuan terlebih dahulu, karena mereka pun takut untuk melawan pasukan kaum muslimin. Akhirnya mereka mengatakan kepada pasukan Abul A'war, kami akan menyerah nanti kalau seandainya pasukan Syurahbil datang. Artinya kalau pasukan Syurahbil menang di perang Bisan, kami juga akan nyerah sudah. Tapi kalau pasukan Syurahbil kalah, berarti pasukan Romawi yang berada di wilayah Bisan akan datang kemari membantu kami, kami akan memerangi kalian. Kenapa mereka tidak memilih untuk beriman saja? Inilah kebodohan tertinggi mereka. Mereka enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar pasukan Syurahbil kemudian tiba di wilayah Tiberias, dan pasukan Romawi yang berada di Tiberias tunduk, langsung takluk, menyerah di hadapan pasukan kaum muslimin. Mereka memilih untuk membayar jizyah. Ya sudahlah, kita bayar jizyah saja sesuai kesepakatan dengan pasukan kaum muslimin yang terjalin antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang Romawi di wilayah Damaskus dan di wilayah-wilayah yang lainnya. Sudah disamakan saja, kita bayar jizyah saja, kata mereka. Ibadahillah azallahu wa iyyakum. Adapun pasukan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kemudian bergabung dengan pasukan Khalid ibn al-Walid. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Homs di daerah Suriah bagian utara. Mereka menuju ke wilayah Homs dan mengepung wilayah Homs. Dan pada saat itu sedang dalam musim dingin, faslus syita, yang mana pada saat musim dingin cuaca begitu dingin dan salju pun turun di wilayah tersebut. Dan jangan bayangkan musim dinginnya di wilayah sana dengan musim penghujan di wilayah kita. Kita kalau hujan ya pakai selimut cukup lah. Kalau di sana musim dingin, tatkala turun salju mereka harus, kalau sekarang ya, mereka harus menggunakan penghangat ruangan biar hangat. Kalau di Indonesia kayaknya sangat tidak populer penghangat ruangan ya. Karena kita tidak memerlukan itu. Bahkan di kota-kota seperti Bandung misalnya, Bekasi, Jakarta, Surabaya dan yang lainnya, justru yang penting bukan penghangat ruangan tapi AC. Haibadafillah azallahu wa iyyakum. Di musim dingin itulah pasukan kaum muslimin mengepung wilayah Homs dipimpin oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dan pasukan Romawi yang berada di wilayah Homs mendapatkan instruksi dari Heraklius untuk tidak memerangi mereka, pasukan kaum muslimin, kecuali saat keadaan begitu dingin. Karena mereka orang-orang Arab, makanan mereka adalah onta, minuman mereka adalah susu onta. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan panas, terbiasa dengan makanan panas, cuaca panas. Maka pada saat musim dingin mereka akan kewalahan, dipikir Heraklius. Akan tetapi pasukan kaum muslimin yang tidak kenal cobaan, yang tidak kenal lelah, tidak akan putus asa dengan seberapa besar cobaan rintangan yang mereka hadapi. Di musim dingin pun mereka masih bersikukuh, mereka masih istiqamah mengepung kota Homs, sampai-sampai pasukan Romawi pun heran.
Ini manusia seperti apa yang kita lawan? Salah satu pembesar mereka, salah satu pendeta yang terbesar mereka, beliau mengatakan, sudahlah kita menyerah saja, kata mereka. Wallahi inna qatalna qauman lam naqdir alaihi aw lam naqdir alaihim. Sesungguhnya kita ini memerangi pasukan yang kita tidak akan mampu untuk melawan mereka. Ista'malu ma'an baridan fil jawil barid syadid. Mereka orang-orang yang menggunakan air yang begitu dingin di musim dingin dengan cuaca yang begitu dingin. Bayangin, mereka berani menggunakan air dalam keadaan dingin di musim dingin. Kita aja berlindung di benteng Homs. Mereka di luar kota Homs, dan kota Homs itu dikelilingi dengan parit-parit yang berisi air, sungai lah. Mereka di luar kota Homs, pasukan kaum muslimin bertahan dari dinginnya musim dingin. Wudhu pun masih menggunakan air. Bayangkan, orang-orang Homs saja mereka semua berlindung di rumah-rumah mereka di dalam benteng kota Homs. Sampai mereka bersabar, pasukan kaum muslimin dalam mengepung kota Homs, sampai musim dingin berlalu, sampai musim dingin lewat. Bayangin, mereka masih bersabar mengepung Homs. Sampai kemudian salah satu pembesar mereka kemudian keluar mengajak pasukan yang lainnya, mengajak orang-orang Homs, sudahlah kita nyerah saja, kita tidak akan mampu untuk melawan mereka. Lebih baik kita menyerah, daerah kita direbut secara damai, daripada kita melawan kemudian kita kalah, wilayah kita direbut secara perang. Karena kalau wilayah kita direbut secara perang, wilayah tersebut menjadi milik mereka seutuhnya. Tapi kalau kita menyerahkan mereka, kita menyerahkan negeri kita untuk mereka, dalam artian kita rela untuk membayar jizyah, mereka akan membiarkan kita tinggal aman di tempat tersebut. Cukup kita membayar jizyah, kita tidak akan terusir. Mengapa mereka tidak memilih untuk beriman? Kalau mereka beriman, mereka berhak tinggal di tempat tersebut, mereka akan mendapatkan kekuasaan atas tempat tersebut, mereka bahkan menjadi saudara-saudara bagi kaum muslimin yang lainnya. Tapi mereka enggan memilih pilihan yang paling mulia tersebut. Mereka justru memilih untuk membayar jizyah, sehingga kemudian mereka pun menyerahkan Homs dan mereka rela membayar jizyah. Mereka sepakat untuk membayar jizyah sebagaimana jizyah yang ditetapkan oleh penduduk atas penduduk Damaskus, penduduk Bisan, penduduk Tiberias dan yang lainnya. Maka dengan takluknya wilayah Homs, sebagian besar wilayah-wilayah di Syam sudah takluk di bawah pemerintah, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wilayah Urdun secara keseluruhan sudah takluk, kemudian wilayah Suriah dan tinggal beberapa wilayah di Palestina yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mendengarkan nasihat dengan baik dan mengambil pelajaran yang terbaik dari nasihat yang kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan, keistiqomahan, ketabahan dan kesabaran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka para pendahulu kita, para pasukan-pasukan pejuang-pejuang Islam dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana
wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.